Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Lanjutkan pembahasan penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan Bilog untuk reaksi redoks berlangsung dalam suasana asam. Reaksi yang akan disetarakan AS2S3 direaksikan dengan HNO3 menghasilkan H3ASO4, H2SO4, NO2, dan H2O. Karena penyetaraan ini menggunakan metode perubahan Bilog, sebaiknya dipahami lebih dahulu tentang aturan pemberian bilangan oksidasi setiap unsur dalam suatu spesies. Bila belum begitu paham, silakan akses cara menentukan bilangan oksidasi secara praktis, simple, dengan akses dengan tautan s.id/bilogs-mudah. Di situ akan dijelaskan sebagaimana yang akan kita bahas di sini sedikit untuk beberapa unsur dalam beberapa spesies saja, tidak semuanya. Contoh, untuk menentukan bilogs AS di dalam AS2S3. Ini praktis, karena kita tahu S golongan 6A, bilangan oksidasinya min 2. Di sini sudah ada angka 2 di depan. Tinggal ditukar silang saja. Yang non-logam nilainya negatif, yang logam nilainya positif. Kemudian untuk N di dalam HNO3, mengikat O sebanyak 3, setiap O minus 2. Minus 2 dikalikan 3, minus 6. Minusnya dikurangi 1 karena untuk H, berarti minus 5. Lawan minus 5 adalah plus 5. Itu bilogsnya N. Demikian pula AS di dalam H3ASO4. Oksigen jumlahnya 4. Bilog O min 2. Min 2 dikalikan 4, min 8. Kemudian H di sini plus 1 jumlahnya 3. Berarti plus 3. Plus 3 dengan min 8, min 5. Lawan min 5, plus 5. Itu adalah bilangan oksidasi AS. Dan seterusnya untuk yang lain seperti itu. Berikutnya, kalau sudah kita tentukan semua bilangan oksidasi, rata-ratanya untuk setiap satu unsur, kita tinggal mengamati unsur manakah yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, dan itu nanti yang akan kita cek berapa perubahannya. AS di sini bilangan oksidasi rata-ratanya plus 3, di ruas kanan plus 5, berarti AS mengalami kenaikan bilogs. S min 2 di kiri, di kanan plus 6. S juga mengalami kenaikan bilogs. Kemudian kita simak tadi AS dan S kebetulan dalam satu spesies, maka nanti kita bisa gabungkan bilangan oksidasi yang dia alami perubahannya berapa. Kita gabungkan nanti. Kemudian H tidak mengalami perubahan ya. N di ruas kiri ini pada HNO3 plus 5. Di ruas kanan plus 4. Berarti N mengalami penurunan. Berarti N nanti akan mengalami reaksi reduksi. Tersisa O di sini bilangan oksidasinya min 2. Di ruas kanan semuanya O bilangan oksidasinya min 2. Maka O tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tahap berikutnya adalah menyetarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. AS tadi mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita periksa AS di ruas sebelah kiri, ini ada 2. Di ruas kanan ini baru 1. Maka yang di sebelah sini kita kalikan 2 agar AS jumlahnya sama. Selanjutnya S. S di sini jumlahnya 3. Karena tadi mengalami perubahan, maka S kita periksa jumlah unsur di ruas kiri dan kanannya. Di ruas kiri tampak ada 3, di ruas kanan baru 1, ada di sini. Maka yang ini kita kalikan 3. N sudah sama, berarti tidak perlu kita kalikan. Selanjutnya kita tentukan bilangan oksidasi setelah kita mengubah koefisien untuk setiap unsur yang mengalami perubahan Bilog tadi. AS jumlahnya 2, setiap AS plus 3 Bilognya. Oleh karena itu, di sini kita bubuhkan bilangan oksidasinya menjadi plus 6 untuk AS2 atau 2AS. Kemudian S3, setiap S min 2, jumlahnya 3, berarti minus 6. Kita tuliskan lagi di sini minus 6 untuk bilogsnya S. Selanjutnya N. N jumlahnya 1 dan tadi bilangan oksidasinya sudah kita tahu plus 5. Kita taruh di bawah biar nanti pasangannya tidak bertumpuk ketika kita berikan tanda panah. Kemudian AS di kanan ini plus 5 karena sudah kita kalikan 2, berarti menjadi plus 10. Di plus 10 kita berikan penandanya, ini plus 10. Selanjutnya S semula plus 6. Kemudian ini kan kita kalikan 3 ya, berarti menjadi plus 18. Kita bubuhkan angka 18 di situ, itu adalah bilangan oksidasi S. Karena dia satu spesies dengan AS, maka kita taruh di atas semuanya seperti itu, sehingga nanti kita bisa menggabungkannya. Selanjutnya N tadi plus 4, tidak berubah. Oke, selanjutnya kita lihat perubahan bilangan oksidasi untuk setiap unsur yang mengalami perubahan. AS dari plus 6 ke plus 10, berarti dia mengalami kenaikan sebanyak 4. Kita beri tanda seperti ini.
Kemudian S, di sini minus 6, naik ke 18, positif. Berarti dia mengalami kenaikan sebanyak 24. Oleh karena itu kita beri tanda seperti ini. Kemudian N mengalami penurunan. Turunnya hanya 1. Oke, sekarang kita lihat perubahan bilangan oksidasinya yang naik dan yang turun belum sama. Turunnya 1, tapi naiknya total ada 24. Berarti yang turun 1 ini perlu kita kalikan 4 ditambah 24. Ini kita kalikan 28 jadinya. Jadi semua spesies yang terhubung dengan tanda panah warna biru kita kalikan 28. Ini kita salin dulu. Kemudian kita kalikan 28 untuk yang mengandung N. Oke. Yang ini kita kalikan 28. Ini juga. Oke, selesai sampai di tahap itu. Spesies yang tidak boleh berubah koefisiennya lagi karena sudah kita periksa, berarti ini ya, ditambah ini. Ini harusnya ada angka 1, tapi kita tidak tuliskan tadi. Nah, untuk menandai biar nyaman mengeceknya, kita perlu berikan koefisiennya, angka 1. Kita nggak perlu otak-atik lagi yang seperti ini. Yang boleh kita otak-atik adalah koefisien spesies yang belum mendapatkan koefisien memang. Sekarang kita periksa jumlah oksigen. Oksigen di ruas kiri dan kanan harus sama. Jumlah oksigen di ruas kiri 28 dikali 3, 84. Kemudian itu di ruas kiri ya oksigen. Selanjutnya oksigen di ruas kanan ini ada 8. Kemudian kita tambah ini 12. Kemudian kita tambah di sisi sebelah sini 28 kali 2, 56. Kita cek sekarang yang di sisi sebelah sini ini 20 ditambah ini baru 76. Berarti ada selisih sebanyak 8. Kalau ini kan 76 nih ya. Jadi kalau kita lihat ini 76, berarti kan perlu ditambah agar sama dengan 84, kita perlu tambah 8. Jadi di sini kita kalikan 8 agar oksigennya sama-sama 84. Nampaknya sudah setara semuanya ini. Selesai. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.